selama waktu di sisiku. Sudah on the way menuju. And I thought what I felt was Waiting on the corner I saw you, rising up my heart, everyone will see. There's no wrong in all the things you told me. There's a wall for all the truth in me. Well, it's time to leave the darkness, baby. It's time for us to know. Not that we got lost, my baby. I've seen you grow. I can see it in your eyes, the city lightning. I just wanna see your eyes and city lightning. Hey, apa kabar? Seneng banget gue Chandra Atmaja. Balik lagi di podcast Nostalgila episode ke-89. Guys, beberapa hari lalu gue tuh nemu satu utas Twitter yang bunyinya kayak gini nih. Kenapa berbagai masalah di negeri ini sulit selesai? Mungkin karena masalah kesepian, jalan keluarnya nikah. Kesehatan mental, nikah. Finansial, nikah. Terus kalau banjir, jalan keluarnya juga nikah. Antara sudut pandang yang begitu monistik tak menyeluruh atau jalan keluar yang tidak tepat. Nah, bunyi cuitannya seperti itu. Terus ada lanjutannya nih. Ya, nikah jadi masalah ketika pernikahan dilihat sebagai solusi semua masalah. Atau nikah sebagai pelarian karena takut menghadapi masalah yang sebenarnya. Kalau nikah sebagai solusi semua masalah, lah terus kalau nemu masalah dalam pernikahan, apa iya solusinya juga nikah lagi? Itulah solusi-solusi yang ternyata pelarian karena takut menghadapi akar masalah yang sebenarnya. Solusi seperti ini malah nambah ruwet masalah. Kayak gitu tuh bunyi thread singkat Twitternya Mas Aji. Thank you Mas Aji sudah memberikan inspirasi. Bukan inspirasi sih, maksudnya di episode kali ini gue ngangkat ini lagi karena sebenarnya kalau lo belum tahu Mas Aji ini, Aji Santoso Putri ini adalah pakar mindfulness lulusan psikologi UGM yang sehari-hari ini suka ngasih pelatihan, seminar, dan juga konsultasi terkait emotional healing dan hidup bahagia melalui pendekatan mindfulness. Begitu tuh. Mas Aji, thank you ya, sudah menguatkan salah satu episode podcast gua, tepatnya episode 79, yang judulnya Kawin Bukan Jalan Untuk Menghentikan Tekanan. Nah ini berarti kalau dikaitkan lagi dengan tweetnya tadi Aji Santoso Putro itu, ini salah satunya sih. Ya jadi gini, kultur masyarakat kita menjadikan nikah itu sebagai sapu jagat, obat segala obat. Ya sering banget denger ya kalau seorang laki-laki gitu ya kayak, aduh kerja susah, aduh rezekinya kok seret gitu. Terus tiba-tiba ada yang nyeletuk, makanya lo kawin. Dengan kawin, rezeki itu lo bakalan ada gitu, buat anak lo, buat bini lo gitu. Jadi kawin itu kan memancing rezeki lo. Nggak salah sih memang. Tapi coba lihat, coba perhatiin, jangan denial juga kalau banyak orang-orang yang udah kawin tetap kesulitan ekonomi. Jadi intinya bukan di kawinnya itu loh, tapi di kemauan yang bersangkutan untuk bekerja keras. Statement tadi itu yang menyatakan bahwa kawin adalah pancingan untuk bisa mendapatkan rezeki lebih banyak. Bisa iya bisa enggak sih, karena kalau misalnya kalian udah kawin, kenyataannya
Kalau misalnya gitu ya, statement tadi itu 100% benar, nggak ada dong orang-orang yang udah kawin kesulitan ekonomi. Nggak ada dong orang-orang yang udah kawin atau udah punya anak, kemudian anaknya udah gede gitu, udah harusnya masuk sekolah, pinjem duit sana sini. Nggak ada dong. Kalau emang kawin itu adalah obat kemiskinan gitu. Ya kan gitu, jangan denial gitu. Masa jangan ngangkat mulu kalau kesulitan itu obatnya kawin, kesulitan obatnya kawin. Coba lihat gitu, yang orang yang udah kawin itu juga menemukan kesulitan. Enggak, gue nggak emosi, enggak, gue tidak emosi. Cuma biar melek aja gitu. Orang-orang yang suka kadang-kadang menyembunyikan satu fakta lain di balik fakta tertentu gitu. Ya kan, makanya kalian juga jangan terlalu mudah untuk ya makanya harus kawin biar gini enggak gitu. Kawin itu adalah satu fase di mana ya oke, silakan dilakukan kalau kita siap. Oh ya, bahkan gini, gue dengar obrolan seseorang yang kurang lebih isinya kayak gini. Duh, nyokap gue nyuruh kawin mulu. Karena umur gue memang udah masuk fase harusnya kawin gitu. Jadi nyokapnya itu katanya selalu ngebanding-bandingin dia sama sepupunya lah misalnya atau family lainnya yang memang yang seumuran dia udah kawin. Nah, karena si orang ini belum siap, ngomong dong ngejawab dong permintaan ibunya ini. Emang kawin gampang? Kan saya belum punya ini itu, saya belum siap. Yang mengejutkan apa coba? Si ibunya lagi ngomong, nggak apa-apa, saudara lu tuh sepupu lu nggak kerja, anaknya 2 tetap masih bisa hidup. You are listening to Podcast Nostalgia. Nah ini yang bahaya nih. Masih banyak pemahaman seperti ini yang memposisikan perkawinan itu tetap nomor satu maksudnya gini, sebagai solusi gitu, tanpa mau menghiraukan, tanpa mau memikirkan hal lain, dampak ikutannya yang juga nggak mudah. Gua ini adalah saksi dari 2 orang teman gua yang memaksakan menikah atas tekanan dan hidupnya tidak bahagia gitu. Faktanya tidak bahagia meskipun ya itu tidak ditunjukkan gitu, tidak ditunjukkan bahwa mereka ini tersiksa dalam pernikahannya gitu. Di sini gua nggak bermaksud untuk mempengaruhi lo, nggak usah kawin, enggak. Tapi ingat, kawinlah pada saat kita sudah siap, bukan pada saat kita udah nggak kuat atas tekanan kiri kanan. Itu sih intinya. Dan jangan pernah berpikir bahwa kawin adalah solusi semua masalah. Enggak. Kawin itu kalau tidak siap akan menjadi masalah yang kayak bola salju gitu. Masalah diri sendiri aja mungkin belum bisa terselesaikan dengan baik. Ketika lo memaksakan diri untuk menikah, si masalah itu akan membesar, akan saling mempengaruhi gitu. Belum lagi pada saat mental kita nggak siap. Ada anak nanti yang dilahirkan, anak yang dibesarkan dalam suasana yang tidak menyenangkan, emosi bawaannya karena kita banyak hal yang belum selesai gitu, belum selesai pada saat masih single, kemudian kebawa setelah berumah tangga, endap di bawah sadar, kita marah-marah tiap hari sama pasangan, didengar anak-anak, ini bahaya buat anaknya, beneran deh. Jadi menikahlah pada saat lu siap,
pada saat semuanya sudah siap. Dan sering-sering lalu ngobrol gitu sama mereka yang sudah menikah. Tapi semua ya, jangan milih-milih mereka yang kehidupannya bahagia gitu, terlihat bahagia. Lu harus tahu juga gitu realita bahwa pernikahan itu bisa jadi seperti neraka pada saat dibangun dalam ketidaksiapan. Ya, begitu. Jadi nggak usah lah lu tertekan misalnya karena perawan tua, perjaka tua, nggak laku, nggak doyan cewek, nggak doyan laki. Abaikan, memang orang-orang itu yang ngasih makan, membiayai pernikahan, membiayai hidup kita. Enggak, cuekin aja. Nah ini dia, pelajaran lainnya adalah belajar untuk cuek itu memang nggak mudah. Tapi ketika kitanya udah bisa ya minimal udah nggak peduli lagi omongan-omongan orang yang memang nggak ada benefitnya buat hidup kita, hidup bakalan lebih ringan. Nah sebagai gantinya banyak hal kok yang bisa kita push dalam hidup. Pernikahan bukan satu-satunya pencapaian gemilang gitu ya, banyak kok cara-cara lain yang bisa bikin kita menjadi sosok manusia berharga. Banyak. Cuma yaitu untuk mencapai semua posisi tinggi gitu dalam hal kualitas diri ini juga nggak mudah, perlu kerja keras. Tetap semangat ya, lanjutkan hidup dan jangan lupa untuk terus bahagia. Bahagia karena diri lo sendiri, itu bukan bahagia karena ingin terlihat bahagia atau ingin membahagiakan orang lain. Enggak, prioritaskan diri lo sendiri, karena pada saat lo terpuruk yang bisa ngobatin ya cuma diri lo sendiri, bukan kiri kanan itu yang ribet itulah gitu. Begitu, santai aja nanggepinnya sambil terus bekerja keras mencapai semua mimpi-mimpi lo. Oke, gitu dulu episode 89 podcast Nostalgila. Gue Chandrat Maja, udah dulu. Thank you buat kamu yang udah dengerin dan follow Nostalgila. Ketemu lagi next week. Bye-bye. Musik menghentak, hangatkan suasana. Ada seorang sosok indah, dia berdansa. Semua hasrat tertuju padanya. Oh cantik kau panaskan pesta. Lalu ku hampiri dirinya. Ku menyapa siapa nama dirimu terucap kata, namun dia hanya menatapku tajam. Tak melihat di dekatnya telah ada yang lainnya. Malu rasa ku ingin mati saja. Terkejap membayangkan bersama dengannya, menghirup aroma tubuhnya. Oh indahnya. Semua hasrat tertuju padanya. Oh cantik kau panaskan pesta. Lalu ku hampiri dirinya. Menyapa siapa nama dirimu terucap kata, namun dia hanya menatapku tajam. Tak melihat di dekatnya telah ada yang lainnya. Malu rasa ku ingin mati saja.
Semua hasrat tertuju padanya. Cantik kepala